Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, salam olahraga. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PJOK. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita ke materinya ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik atau aktivitas olahraga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini anak-anak. Sampaikan tadi, kita akan mempelajari tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik, yaitu olahraga. Nah, anak-anak tentu suka dengan olahraga ya. Ayo, olahraga apa yang paling anak-anak suka? Coba isikan di kolom komentar. Silahkan Pak Guru tunggu. Sudah anak-anak? Ya, bagus sekali. Sudah diisi ya di kolom komentar ya, olahraga yang paling anak-anak senangi. Nah, pada kegiatan olahraga tentu terkadang kita akan mengalami yang namanya cedera. Ya. Nah, cedera ini anak-anak ada bermacam-macam. 1. Memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembekakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar ini dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Cara menangani memar, anak-anak sekalian. Pertama, anak-anak harus mengompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Nah, kompres kurang lebih. Kemudian pengompresan ini untuk menghentikan pendarahan kapiler. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut anak-anak. Jadi kalau ada cedera terjadi pada kita, ya anak-anak bisa menanganinya pertama dengan mengompres. Setelah itu istirahat jangan lupa karena untuk mencegah agar cedera tidak semakin parah. Istirahat ini juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak anak-anak. Kemudian yang penting juga hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik anak-anak. Nah, yang berikut ada cedera otot anak-anak. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Jadi anak-anak bisa membedakan ya. Apa itu otot tendon dan otot ligamen setelah apa yang Pak Guru sampaikan ini tentunya. Penanggulangan cedera otot dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Begitu ya anak-anak kalau anak-anak mengalami cedera otot. Nah, cedera otot lain adalah kram otot. Ayo anak-anak, apakah anak-anak pernah mengalami kram otot? Ya, siapa yang pernah? Ayo coba sebutkan di kolom komentar ya, kalau anak-anak pernah. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Di sini anak-anak bisa menganalisa bahwa penyebab kram ini kelelahan otot. Jadi anak-anak jangan sampai terlalu lelah kalau berolahraga. Dan
pemanasan harus cukup. Kalau anak-anak kurang pemanasan atau peregangan, bisa menimbulkan kram otot. Nah, kram otot ini rasanya pasti nyeri ya anak-anak. Nah, yang berikut terkait dengan cedera ada pendarahan. Saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Apa jenis pendarahan yang terjadi saat aktivitas fisik? Nah, pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan ini? Anak-anak ada yang tahu? Nah, pada pendarahan hidung, anak-anak dudukkan penderita atau siapa yang mengalami pendarahan hidung ini. Kemudian jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, ya. Nah, yang berikut ada pendarahan mulut anak-anak. Pendarahan dari bibir atau gusi dapat dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani ahlinya, yaitu dokter gigi. Paham ya anak-anak kalau terjadi pendarahan seperti ini contohnya? Baik. Berikutnya anak-anak ada kehilangan kesadaran. Nah, jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Bisa anak-anak lihat di sini. Jika wajah orang yang pingsan memerah, sanggah kepalanya dengan bantal atau sesuatu, tujuannya agar darah mengalir secara normal. Nah, jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernapasan. Berikutnya, anak-anak, jika pakaian yang dikenakan korban atau siapa yang pingsan itu memakai pakaian terlalu ketat, maka kendurkan. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernapas dengan lega. Jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis hangat ya. Lalu jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis atau dari ahlinya yang sesuai dengan bidang medis. Begitu anak-anak untuk beberapa hal terkait dengan cedera pada aktivitas fisik ataupun olahraga. Dan untuk tugas kamu hari ini yaitu menjawab beberapa pertanyaan ya anak-anak. Yang pertama, tuliskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau aktivitas olahraga. Dan yang kedua, apa yang kamu lakukan ketika salah satu teman kamu mengalami kram otot. Nah, jadi jika salah satu teman kamu mengalami kram otot, apa yang kamu lakukan atau apa tindakan kamu untuk menanggulangi cedera tersebut. Dan seperti biasa, tugas ini dikerjakan di buku tulis khusus buku PJOK. Oke, sampai di situ dulu materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan jangan lupa semangat dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.